Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiana Muhammad. Ya, tak lupa kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini, di mana pada kesempatan kali ini rekan saya akan menyampaikan beberapa program dari program PKG ya, PKG PJOK di sini, dan nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Dan sebelum memasuki penyampaian program, saya persilakan dulu yang terhormat kepada Wakil Kepala Sekolah SDIT Medisina untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk mengikuti sosialisasi yaitu mengenai rencana tindak lanjut dari teman kita, rekan kita yaitu Pak Arif, yang mana kegiatan ini yaitu salah satu tugas dalam program pengembangan kompetensi PJOK. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menganut ajarannya, dan mudah-mudahan di akhir yaumil nanti kita mendapatkan syafaat ujma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini saya perwakilan dari kepala sekolah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, yang mana dengan hadirnya Bapak Ibu ini yaitu bentuk apresiasi kepada rekan kita yaitu Pak Arif Nur Hidayat, yaitu guru PJOK di SDIT Medisina ini, yang mana pada kesempatan sore hari ini atau pada kesempatan ini beliau sedang mengikuti pendidikan atau program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya, saya sangat bangga sekali dengan mudah-mudahan dengan mengikuti program ini bisa meningkatkan kompetensi beliau khususnya, dan juga bisa mengimbaskan atau bisa mengamalkan berbagi pengalaman, berbagi praktek baik untuk kita semuanya, untuk meningkatkan kompetensi guru kita, kompetensi kita sebagai guru dalam membimbing, dalam memfasilitasi anak didik kita. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya dari guru-guru yang ada di sini juga bisa mengikuti program yang telah diadakan oleh pemerintah, oleh Kemendikbudristek, atau dalam program-program yang lainnya menunjang untuk meningkatkan kompetensi dalam pengajaran, dalam pembelajaran, atau kompetensi kita selaku guru. Mungkin yang selanjutnya saya juga berharap dengan adanya sosialisasi ini Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi untuk bisa mendukung dari program atau rencana tindak lanjut dari program PJOK ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan semoga kedepannya Pak Arif bisa lancar dalam kegiatan yang selanjutnya, bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Sekian, mohon maaf apabila ada yang perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada kepala sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Langsung saja ke sesi atau acara inti, yaitu penyampaian program dari rekan kita, yaitu Pak Arif Nur Hidayat. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan untuk sosialisasi. Yang terhormat kepada kepala sekolah SD Medisina, yang terhormat kepada wakil kepala sekolah SD Medisina, dan tak lupa yang terhormat juga kepada rekan-rekan guru yang telah hadir dalam sosialisasi ini. Baik, mengapa saya mengundang atau mengadakan sosialisasi ini semata-mata untuk meningkatkan komunitas belajar antara setiap guru kelas, guru PJOK atau MAPEL yang lain. Intinya seperti itu. Nanti ada hubungannya antara guru kelas dan mata MAPEL dalam PKG PJOK. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut atau RTL, program turnamen sepak bola mini, ya, yang disebut dengan SEM atau Sport Education Model. Latar belakangnya mengadakan RTL ini, Sport Education Model atau SEM, adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar bagi peserta didik yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata dalam bidang olahraga. SEM merupakan program yang memberikan dampak positif bagi peserta didik untuk memberikan kesempatan belajar mengeksplor berbagai peran di dalam tim. Adapun peran yang dapat diterapkan pada SEM yaitu sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik, seperti menjadi pemain, pelatih, pencatat skor, komentator pertandingan, hakim garis, dan panitia penyelenggara. Kegiatan SEM ini bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik mempelajari taktik, strategi, peraturan, keterampilan kerjasama, dan tanggung jawab melalui peran yang dipilih sesuai murid atau student activity, dengan memberikan ruang dan keterlibatan peserta didik dalam memberikan suara, voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan own voice. Kegiatan SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen sepak bola mini yang melibatkan seluruh peserta didik fasil A, fasil B, dan C di SDT Medisina berdasarkan hasil diskusi bersama peserta didik dan komunikasi belajar sekolah merujuk pada kekuatan aset yang ada di sekolah. Berdasarkan identifikasi aset yang ada di sekolah dapat dioptimalkan, diantaranya aset manusia, aset sosial, aset politik, dalam mendukung kegiatan kolaborasi pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan penerapan model SEM. Pada turnamen sepak bola mini, dengan adanya kegiatan turnamen sepak bola mini ini, peserta didik dapat mengalami aksi nyata berdasarkan kegiatan proses belajar yang telah dilakukan. Kegiatan turnamen sepak bola mini ini dipilih atas dasar tingginya keinginan peserta didik, berdasarkan suara dan pilihan yang diakomodir oleh guru PJOK dan seluruh warga sekolah. Lanjut, tujuan program kolikuler ini bertujuan, yang pertama itu tujuannya untuk terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, terampil, kolaborasi, sehat, bugar, dan berprestasi. Dan yang kedua, penerapan konsep belajar aktif, di mana peserta didik
terlibat langsung dalam kegiatan belajar aktualisasi kehidupan nyata pada peran yang dipilih dalam SEM. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang olahraga dan memfasilitasi mereka mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta nilai sosial berdasarkan peran yang dipilih. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Ya, di sini ada capaian tujuannya. Capaian tujuannya yaitu pemahaman tentang peraturan permainan sepak bola mini. Ya, terus ada meningkatkan keterampilan individu, kelompok. Yang ketiganya meningkatkan strategi, sportivitas, kerjasama, kepemimpinan dan tanggung jawab. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, persiapan technical meeting atau penentuan pengelolaan musim. Menganalisis kegiatan turnamen pertandingan sepak bola mini. Yang ketiga, penyelenggaraan turnamen sepak bola mini yang menekankan kerjasama, komunikasi, sportivitas, dan tanggung jawab. Pemilihan peran. Hasil yang diharapkan dengan mengadakannya SEM ini, diharapkan penyelenggaraan turnamen sepak bola mini dalam penerapan SEM akan menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi peserta didik sesuai minat dan kemampuannya. Peran peserta didik dapat memilih peran menjadi panitia, contohnya ya, pemain, pelatih, komentator, dokumentasi, hakim, garis, supporter, tim atau medis dan lainnya. Jadi dari yang peran ini tadi maksud SEM itu, jadi nanti anak bakalan mengikuti peran ya. Jadi perannya nanti bisa jadi pelatih, jadi dan yang lainnya lah yang tadi. Lanjut, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nah, ini juga struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar ini yang tadi disampaikan di awal, bahwa kita itu berkesinambungan, intinya kerjasama membuat komunitas belajar dalam sekolah. Ya. Yang pertama, kegiatan. Ini merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan di luar kelas untuk menguatkan, memperdalam mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Peserta didik yang terlibat adalah kelas 1 sampai kelas 6, laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan dalam 1 bulan. Program dimulai pada pertengahan November sampai setengah Desember 2024. Struktur dan rekan sejawat. Di sini ada strukturnya. Yang pertama itu penanggung jawab adalah kepala sekolah, guru PJOK, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan aktivitas peserta didik. Guru kelas itu sebagai koordinator di dalam kelas maupun di lapangan pada saat kegiatan berlangsung. Dan yang keempat, tenaga pendidikan. Biasanya itu kalau di sini kan ada wali kelas, ada guru PJOK atau mapel yang lain yang tidak bersangkutan tadi, atau di sini juga ada guru UMI ya. Maksudnya ke tenaga pendidikan itu ke sana. Bisa membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan seperti menyiapkan peralatan, mengatur jadwal dan memberikan dukungan administrasi. Lanjut. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Peserta nomor 2, peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 yang berjumlah 140 orang ini masing-masing kelas sesuai minat dan bakatnya berperan untuk menjadi panitia, penyelenggara, pemain wasit, pelatih, supporter, komentator, tim, dan medis dan lainnya. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas sehingga dapat menunjukkan kegiatan tersebut. Sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
Rencana evaluasi. Tahapan-tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran akan dievaluasi. Untuk evaluasi, keseluruhan akan dilakukan pada akhir kegiatan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM. Adapun yang akan dievaluasi sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya, ketercapaian tujuan pembelajaran SEM. Yang kedua, umpan balik dari peserta didik, pengalaman dan pembelajaran penerapan SEM. Yang ketiga, evaluasi kinerja di dalam kelompok atau tim. Yang keempat, evaluasi penerapan sportivitas atau fair play. Yang kelima, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu keaktifan peserta didik sesuai dengan perannya. Yang keenam, refleksi dari guru, perencanaan pelaksanaan pengelolaan SEM. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi ya ketika membuat program ini, pasti semuanya akan ada tantangan ya. Yang pertama tantangannya yaitu mungkin pengelolaan waktu. Biasanya kalau pengelolaan waktu kita dalam kegiatan sebelumnya suka berlebihan atau kurang ya, itu sebuah tantangan ya yang dapat, dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi kegiatan tersebut. Yang kedua, solusinya dari yang pertama yaitu penjadwalan yang efisien. Seharusnya ya, ketika kita sudah mengetahui, berarti kita harus ketat lagi dalam penjadwalan yang efisien itu. Yang kedua, faktor alam atau cuaca, karena kegiatan dilakukan di area terbuka. Ya, itu juga kemungkinan tantangannya ya. Solusinya yaitu mengganti hari yang tidak efektif karena faktor alam. Misalkan contohnya di hari sekarang hujan, bisa dilanjut di hari esoknya lagi. Yang ketiga, motivasi. Ya, yang ketiga kemungkinan tantangannya ini motivasi peserta didik untuk aktif menjadi tantangan pada kegiatan ini. Yang ketiga, solusinya yaitu melakukan pendekatan persuasif yang konstruktif dengan pujian. Yang keempat, keterlibatan orang tua, wali peserta didik, kurangnya dukungan dapat mempengaruhi motivasi. Nah, itu juga kita sangat jadi tantangan. Waktu dulu juga ya, ini yang jadi tantangannya itu keterlibatan orang tua ya. Ini solusinya seperti ini. Kalau ini mengadakan pertemuan dengan orang tua, menjelaskan tujuan program tersebut. Jadi orang tua akan memahami atas program yang akan dilaksanakan nantinya. Yang kelima, manajemen tim, perbedaan tingkat kemampuan peserta didik dan sikap sosial. Solusinya yaitu perbedaan kemampuan peserta didik yang disamaratakan. Contohnya yang disamaratakan itu dari, kalau berjumlah sepak bola ini itu 7 orang. Misalkan dari kelas 1-nya 1 sama semuanya 1, kelas 2-nya 2 sama. Jadi menyamaratakan. Lanjut, penutup dan rencana tindak lanjut ya. Nih penutupnya, turnamen sepak bola mini ini akan memberikan pengalaman berharga bagi siswa dalam mengembangkan keterampilan, kerjasama dan sportivitas. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan minat siswa dalam berolahraga dan menjadi langkah awal menuju gaya hidup sehat serta karakter yang lebih baik. Dan rencana tindak lanjutnya, yang pertama itu di sini ada 4 rencana tindak lanjutnya. Yang pertama, evaluasi kegiatan, ya, mengadakan rapat evaluasi dengan guru dan panitia untuk menilai keberhasilan turnamen, mengidentifikasi kendala. Nah, dari yang sudah dilaksanakan, kita mengadakan evaluasi kegiatan. Dan yang kedua, pelatihan lanjutan. Maksudnya menyusun program latihan tambahan bagi siswa yang menunjukkan potensi. Nah, dengan siswa yang untuk meningkatkan potensinya, nanti siswa harus pelatihan lanjutan, ya, bisa dengan eskul atau SSB kalau di dalam permainan sepak bola. Pengembangan ekstrakurikuler, ini juga mengadakan jadwal latihan rutin dan mengikut sertakan siswa dalam turnamen tingkat kecamatan. Contohnya dalam kegiatan di sekolah, ya, suka ada kegiatan-kegiatan yang pertandingan, ya, itu kita bisa ikut sertakan untuk mengembangkan lagi potensinya. Yang keempat, peningkatan fasilitas. Nah, yang ini fasilitas biasanya ya jadi faktor juga.
kita mengusulkan perbaikan atau pembahaman fasilitas olahraga di sekolah seperti bola dan perlengkapan latihan untuk mendukung kegiatan olahraga siswa. Ya, itu mungkin sosialisasi atau presentasi dari saya ya, ini untuk memenuhi salah satu tugas yaitu dari Kementerian Budistek BPGP Jawa Barat ya. Saya mengikuti PKG ini yang pertama ya, tingkat Jawa Barat kelas 3 Majalengka ya. Mungkin itu sekian ya pemaparannya. Mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi dalam kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan kita di sini Pak Arif ya, sudah menyampaikan beberapa solusi juga. Tadi ada permasalahan dan ada solusinya. Semoga kita bisa dapat berkolaborasi ya sesama tenaga pendidik antara guru bidang dan guru kelas, mungkin begitu ya Pak ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi, dan terima kasih sudah bisa menyampaikan ilmu buat kita sebagai guru ya. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yan Arif yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya silakan kepada rekan-rekan guru-guru semuanya, barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya terkait sosialisasi yang disampaikan. Silakan, Ibu. Ya, silakan Bunda Bika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Rika Andini sebagai wali kelas 1. Izin menanyakan, Pak, kadang kan anak ada dari berbagai karakter, kadang ada yang kurang berminat terhadap olahraga. Ada yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara agar peserta didik tersebut mau mengikuti pembelajaran di PJOK. Baik Pak, mungkin itu yang hanya yang saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan ke Pak. Bagus ya pertanyaannya ya. Itu karena sering juga tidak semuanya siswa suka dengan olahraga. Makanya dengan diadakannya SEM ini, di sini bisa bertukar karakter atau peran ya. Jadi tidak hanya di fisiknya atau olahraganya bermain sepak bola, tetapi di sini dengan SEM bisa menjadi berperan lah, intinya berperan berbagai peran, bisa jadi pelatih, bisa jadi supporter, bisa jadi wasit. Nah, mungkin dengan berbagai pilihan siswa akan minat gitu, dengan ya sedikit dimotivasi bahwa tidak, olahraga itu tidak semuanya apa ya, bikin ya intinya menyenangkan lah gitu olahraga itu, karena berbagai peran, bukan hanya sebagai atlet terus ya. Mungkin itu tanggapan dari saya ya. Maka barangkali ada tanggapan dari yang lainnya, silahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Arif. Selanjutnya silakan dari rekan kerja yang lainnya, barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya kembali.
terakhir barangkali dari Wakasek ya, silakan kepada Wakasek. Mungkin saya bukan ada pertanyaan ya, mungkin saya menanggapi dari apa yang telah tadi Pak Arif presentasikan atau sosialisasikan tadi. Ya, bagus sekali karena ini termasuk ke dalam kokurikuler ya, yang mana kokurikuler itu penguatan dalam pembelajaran. Ya, dengan adanya program ini, adanya penguatan karena memang dalam pembelajaran di kelas untuk waktu pembelajaran PJOK ini memang cukup terbatas, sehingga dengan adanya program ini bisa mencapai atau bisa siswa itu penguatan dalam kegiatan berolahraganya. Dan seperti yang telah tadi disampaikan, siswa itu akan mampu menjadi atau berperan bermacam-macam. Itu kan ada bisa menjadi pemain, pelatih, panitia dan yang lainnya. Ya, bagus sekali program yang telah Pak Arif rencanakan ini. Mudah-mudahan dengan adanya program ini nanti kedepannya bisa berjalan dengan lancar, dan apa itu tantangan pun juga bisa terselesaikan dengan solusi-solusi terbaik. Mungkin hanya itu tanggapan dari saya. Sekian. Oke, baik. Terima kasih kepada Wakasek yang sudah menyampaikan tanggapannya. Terakhir, semoga apa yang Pak Arif sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan dan bisa menjadi lebih baik lagi untuk kita dan untuk sekolah kita ke depannya. Akhirul kalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.